semuanya. Ketiga kali guys. Ini ada kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi restoran berbasis web. Oke. Yang pertama, ini halaman utamanya. Bagi user yang belum login, dia hanya bisa lihat menu apa saja yang terdaftar ya. Nah, kira-kira kayak gini. Selanjutnya, kita akan login sebagai 4 user. Yang pertama, kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, admin ini di sini fungsinya buat apa? Dia itu buat CRUD data. Nah, ini tampilan utamanya sama kayak yang tadi. Bedanya di sini dia ada sidebar bagi user yang udah login. Nah, di bagian menu sini, admin bisa tambah menu. Misalnya di sini saya cocok untuk picture-nya ya. Saya tambahkan ini. Namanya creamy pasta, personal podcast. And then description-nya saya bikin original from America. Oke, kemudian save menunya. Nah, setelah ini kita ke halaman kedua. Nah, di sini ada ya creamy pasta original from America. Nah, di sini kita coba edit dulu. Kita ganti menjadi 50. Oke, and then save. Balik lagi ke halaman kedua. Nah, di sini udah ya berhasil. Kemudian admin juga bisa delete data menu. Kita delete dan balik lagi ke halaman kedua. Nah, ini ya, nggak ada data menunya. Selanjutnya, admin bisa CRUD menu promosi. Di sini saya tambahkan nama promosi luxury with bisa 90.000 and then water sama ada beef tag. Oke, kemudian create promotion. Nah, dan di sini masuk ya datanya ini. Kemudian sudah bisa edit. Misalnya kita mau tambahin special order, kita tambah sini. Dan ganti nominal menjadi unsur. Oke, kita save. Oke, nah jadi berhasil ya di sini. Kemudian admin juga bisa delete. Di sini kita delete. Dan oke, datanya hilang. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke user data. Nah, user data ini nanti adminnya bisa lihat user apa saja yang terdaftar. Nah, namun admin tidak bisa ubah datanya kayak username-nya diganti, role-nya diganti, emailnya diganti, nggak bisa. Nah, admin ini cuma bisa reset password. Misalnya kayak ada tuh employer yang lupa passwordnya apa. Ini nanti panggil si admin buat reset password. Nanti yang hasil resetnya itu jadi 1234. Nah, ini kan yang sekarang kita login yaitu admin kita reset passwordnya. Oke. Nah, nanti dia bakal jadi 1234. Nah, ini juga ada fitur search untuk cari username dari user. Misalnya ada chef, kita search. Oke, nah jadi ada. Kemudian kalau mau reset tinggal kan dan semua data akan kembali tertampil. Kemudian ini ada urutan dari nama username dari yang atas, dari abjad dan dari abjad A sampai Z dan dari Z sampai A. Oke, kemudian ada profile. Nah, di sini admin bisa edit profilnya sendiri. Nah, ini kan password baru. Nah, tadi kan 1234. Kita back dulu, back lagi. Kita log out. Kita login sebagai admin lagi buat testing. Pertama passwordnya admin ya, admin benar. Oke, nah dia error ya. Jadi ini kita ganti ke admin 1234 karena tadi udah di reset passwordnya.
Oke, nah ini berhasil. Kemudian kalau udah berhasil, nanti adminnya mau ubah passwordnya, tinggal ke profile, edit profile, and then password barunya admin. Save, dan kita back. Dan ini kita log out lagi, kita tes lagi. Admin. Nah, fitur edit profile ini untuk semua user ya, bukan hanya untuk admin saja. Nah, ini berhasilnya. Nah, jadi untuk admin gitu saja. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam user. Nah, user pertama kita masuk ke register dulu, bikin akun untuk usernya ini. Oke, ini namanya emailnya tas@gmail.com, and passwordnya tas, dan phone numbernya 123456789. Register. Oke, nah setelah selesai register, kita login namanya, yaitu sign in. Nah, ini udah berhasil tes. Nah, kemudian ini login. Oke, nah jadi error ya. Oke, kita coba bikin username baru karena kayaknya tadi ada typo ya. Kita ganti ke H aja di simpel ya. h@gmail.com. Phone number 098. Oke, kita coba lagi. Username H and password H. Oke, nah jadi tadi kenapa bisa gak berhasil masuk? Karena registernya kayaknya ada yang salah ya tadi. Terus saya gak ingat lagi. Oke, nah di sini sebagai user kita bisa add ke keranjang tentang menunya. Tadi kan di admin itu dia gak ada button untuk add to cart. Nah ini untuk button tambahkan ke keranjang. Oke, misalnya kita tambahkan air dan tambahkan fried chicken. Oke, jadi ada dua di sini. Ada ya datanya, water and fried chicken. And then kita tambahkan menu promosinya. Ini kita tambah karbohidrat. Oke, kita lihat. Nah, udah ada ya. Nah, di sini kita check outnya fried chicken and promotion dengan nama karbohidrat. And then check out. Nah, ini alamatnya apa? Di sini saya bikin alamatnya ini. Kemudian catatan untuk kepada restorannya apa? Misalnya mau tambahkan sendok satu. Ini metode pembayarannya apa? Misalnya cash on delivery dan cash on. Nah di sini kita ke history dan ada ya. Ini adalah orderan yang baru saja kita buat dan statusnya sedang ditugaskan untuk kurir. Jadi ini aja dulu dan kita bakal masuk ke user kurir. Nah di sini kita login kurir. Oke. Nah salah password. Kurir. Oke, sign in. Oke, nah ini udah berhasil. Dia gak ada button add to cart karena tugasnya cuma untuk sekedar mengantar makanan. Nah ini di setbannya ada order. Nah ini adalah pesanan yang baru saja dibuat, yang terjadi ya, dan ditugaskan kepada kurir ini. Nah kurir ini nanti dia bisa update statusnya. Misalnya kalau sudah diantar, sudah dalam perjalanan antar ke pembelinya, dia bakal update statusnya. Nah, sedang dalam perjalanan. Misalnya udah sampai, dia bakal ke deliver. Nah, kemudian akan ada perubahan status di user juga yang di bagian transaction itu. Oke, nah yang terakhir ada untuk ownernya. Nah owner ini dia buat apa? Nah owner ini dia itu buat melihat laporan keuangan. Di
bisa laporan keuangan bulanan, harian, nah gitu. Jadi di sini kita masuk ke laporan bulanannya dulu. Nah di sini bulan November kita print. Nah ini adalah hasil laporan bulanannya. Kemudian kita tes untuk ekspor ke Excel, ekspor ke PDF. Nah ini adalah contohnya. Kemudian ada Excel. Oke, kita buka Excelnya. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ownernya juga bisa filter tanggal. Misalnya kan dari Oktober 1 sampai Oktober. Ini pasti hasilnya kosong ya, karena ini datanya hanya baru ada di bulan November. Jadi, filter. Nah, kosong ya. Nah, kemudian kita reset dan oke, datanya muncul lagi. Ini order ini buat filter, buat urutkan dari paling paling baru sampai paling lama, dan ada paling lama sampai paling baru. Ya, selanjutnya ada di laporan harian. Ini sama seperti tadi, ada printnya ya. Nah, ini adalah contoh laporan harian. Tertulis menu apa saja yang terjual dan berapa total harganya. Nah, ini adalah pengeluarannya. Ada pengeluaran air, bahan, dan lain-lain. Nah, PDF-nya juga sama. Kemudian Excel-nya juga. Nah, di sini download. Dan ini kita buka. Oke, nah ini udah muncul ya datanya. Oke, nah selanjutnya ada sama filter tanggal kayak yang sebelumnya. Kita mulai dari 1 November hingga 2 November, kita filter. Nah, jadi ada muncul tanggal 1 sama tanggal 2. Kemudian kita reset dan kita coba tes untuk urutkannya. Nah, lihat yang mulai ya, dari 1 November hingga 3, kemudian dari 3 November hingga 1 November. Nah, jadi sekian saja tentang video penjelasan sistem informasi restoran berbasis web. Oke, dadah.